spesial di panggung Dream Wedding Exhibition Gerindra Hotel Makassar. Saya Rifa Majid kembali menyapa Anda, menemani Anda dalam salah satu program talk show kesayangan kita tentunya di Buka Mata News. Apalagi kalau bukan Kopi Tumpah, tumpahkan hidupmu, tumpahkan ceritamu. Boleh tepuk tangan dulu masyarakat ya. Yang di YouTube pasti nanya, ini ada banyak loh penontonnya di sini. Kita ada 5.327 orang yang menonton kita malam hari ini karena dari panggung Dream Wedding Exhibition 2024 dari Gerindra Hotel Makassar kita menghadirkan talk show. Ini kita kolaborasi bersama dengan Gerindra Hotel menghadirkan 3 orang narasumber saya yang cantik-cantik semuanya. Boleh saya perkenalkan lagi satu persatu. Di samping saya ini beliau merupakan BSM Ahmad Yani Makassar, Bang Syahrini Niaga, ada Ibu Octavia atau lebih suka dipanggil Ibu Gwen ya. Supporternya nggak sanggup kain. Bu Gwen sehat? Sehat. Terima kasih banyak loh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini ya. Terima kasih juga atas kesempatannya ya. Yes, kita akan sharing-sharing pokoknya mengulik soal pengelolaan keuangan pastinya ya. Dan tentu di samping Ibu Gwen ya sudah cantik dengan keronnya, dengan mahkota kebanggaan Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2024. Siapa lagi kalau bukan Chelsea Beatrix Putri. Sehat Chelsea? Alhamdulillah. Aktivitas sehat. Seperti apa semenjak jadi Putri Indonesia Sulawesi Selatan? Lumayan padat ya Kak. Padat ya. Apalagi lagi persiapan nih untuk mau ke nasional. Oke. Udah nggak kerasa, tanggal 20 udah mulai karantina, jadi doain. Wow. Tinggal menghitung hari ya. Bener banget sudah Kak. Akan melaju ke tingkat nasional memperebutkan mahkota Putri Indonesia. Tapi sebenarnya congratulations atas jabatannya ya. Kemudian selain ada Chelsea, di sampingnya juga ada Putri Indonesia Sulawesi Selatan favorit 2024 ada Andini ya? Iya, benar. Andini Yundira ya, ini adalah namanya kalau mau dikatakan penguasa huruf D. Gitu ya Dini ya? Betul. Kamu sendiri aktivitasnya selama menjadi Putri Indonesia Sulawesi Selatan favorit seperti apa? Saya lagi memperjuangkan untuk menjadi Sulawesi 2 Kak. Amin, amin. Berarti lumayan padat juga ya persiapannya? Padat Kak. Udah ikut audisi? Audisi apa nih? Di ini, Putri Indonesia di pusat? Sekarang ini lagi voting Kak. Lagi 14 voting ya? Provinsi. Oke. Untuk memperebutkan satu posisi? 4 posisi. 4 posisi, Iya, 4. Oke, wow. Semoga ya, pokoknya Sulawesi Selatan mah utusannya the best lah semuanya. Nah, malam ini spesial dalam rangkaian Dream Wedding Exhibition 2024 dari Gerindra Hotel Makassar, kita akan mengupas obrolan kita soal bagaimana sih mengelola keuangan dari single to marriage. Ya, dari single to marriage. Yes. Dari masih cewek-cewek kepada mama-mama. Gitu ya. Untuk kemudian bisa kita meng-create golden generation di masa yang akan datang. Sebelumnya saya pengen nanya dulu nih kepada para putri ya. Your dream wedding itu seperti apa sih? Atau pernikahan impian kamu seperti apa sih ekspektasinya? Dari Dini dulu. Kalau saya intimate aja Kak. Oke. Nggak perlu terlalu heboh. Tapi kalau misalnya kriteria pasangan udah ada dong ya? Ada dong. Seperti apa itu kriteria seorang Dini? Pasti mapan ya, untuk finansial diri sendiri dulu, baru ke perempuannya. Oke, dicari laki-laki mapan yang sudah siap ya setelah Putri Indonesia mungkin ya. Belum Kak. belum. Kemudian dari Chelsea sendiri, impian kamu dalam pernikahan itu seperti apa sih? Impian dalam pernikahan kalau buat aku sendiri sih pinginnya yang pasti ketemu sama pasangan yang emang benar-benar cocok ya Kak, sama diri sendiri dan juga keluarga, dan juga untuk ke depan. Untuk wedding dreamnya sih sebenarnya belum ada kepikiran ya. Kayaknya habis ini mau lihat-lihat di dalam nih. Supaya kita bisa lihat-lihat nih konsep-konsepnya ya. Biar dapat inspiration ya, betul benar sekali. Tapi kalau calon
suami ada nggak sih kriteria khusus gitu seorang lelaki idaman dari Chelsea Putri Indonesia Sulsel? Kalau buat aku sendiri, aku tuh pinginnya dapat suami yang satu tuh udah pasti takut Tuhan ya. Karena menurut aku kalau dia takut Tuhan aja nggak kelihatan dia bisa bagaimana menghargai, apalagi kita manusia yang kelihatan ya kan. Jadi pasti dia akan sangat menyayangi kita, dan kedua harus sayang keluarga. Ya, karena penting banget tuh untuk masa depannya gimana dia memperlakukan kita di dalam pernikahan. Mungkin itu sih. Dan yang kedua pasti karena kita sebagai nanti istri ya yang akan mengatur keuangan, ya pasti sama seperti Andini tadi yang mapan dan mampu mengelola juga. Setuju gitu ya. Yang namanya pernikahan mah harus satu frekuensi gitu ya. Nggak berat sebelah termasuk soal finansial. Nah, kalau soal finansial nanti kita tanyakan kepada yang ahlinya. Ibu Gwen. Kita panggil ibu atau kakak sih? Kakak aja. Boleh, ibu boleh kakak mana-mana aja. Oke. Suka-suka saya aja. Terserah dari buka mata. Oke, kalau baik kakak Gwen aja lah kalau begitu ya. Karena kita kan sepantaran ya, masih sangat muda belia, masih sangat mudah membara menggelola. Luar biasa. Nah, Gwen, kalau tadi kan kedua putri sudah mengungkapkan wedding dream-nya seperti apa, calon pasangannya akan seperti apa. Untuk yang lebih mature nih, kakak Gwen sendiri melihat sebagai seorang perempuan, pernikahan yang sehat itu seperti apa? Atau punya relationship baik sebelum menikah sampai akhirnya menikah dan itu adalah relationship yang sehat seperti apa? Oke, thank you ya kakak ya buat pertanyaannya. Next question, sebenarnya tadi dari pemaparan dari kedua putri yang sangat cantik ini ya, impian-impian di dalam pernikahan itu seperti apa ya, kemudian sebaiknya seperti apa. Oke, dari saya secara pribadi yang terutama adalah kita harus tahu dulu kita inginnya pernikahan yang kita dambakan itu seperti apa sih. Tapi semua itu harus kembali ke diri kita sendiri dulu. Iya. Yang pertama adalah kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus mendapatkan kedamaian baik secara financial, emosional, kemudian pengelolaan kedepannya nanti seperti apa. Agar kita juga bisa melihat nih pasangan yang tepat untuk kita itu seperti apa ya. Value-nya seperti apa? Sama nggak sama kita nih? Sama nggak sama kita? Ketika kita udah bisa menentukan itu di stages awal, itu baru kita bisa melangkah ke depannya. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri dulu. Selesaikan dulu sama diri kita. Selesaikan dulu. Seperti itu. Oke. Berarti itu termasuk gitu ya salah satu fondasi hubungan yang sehat. Itu dalam preparation juga berarti dong ya. Betul. Selain menyelesaikan urusan dengan diri sendiri sebelum ke jenjang yang lebih serius, apalagi sih sebenarnya preparation yang harus wajib dilakukan para calon-calon pengantin sebelum akhirnya mereka menjalani kehidupan berumah tangga. Kalau dari kakak gue, ya dong. Ya. Pertama, setelah selesai dengan diri kita sendiri dulu, otomatis related ke financial. Ketika kita sudah mendapatkan fondasi financial yang kuat, otomatis kita sudah punya standar di dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita menentukan standar itu, terutama terkhususnya kita harus mempolakan dulu. Karena sebelum kita masuk ke stages yang berikutnya, saya singgung sedikit ya tentang bonus demografi. Bonus demografi saat ini rata-rata usia produktif itu adalah usia-usia kayak kita, kayak saya, kayak kakaknya, kayak para audiens yang ada di sini dan juga para putri-putri ini. Most likely bonus demografi saat ini itu range-nya berada 60% itu usia produktif itu dari usia 15 sampai 60 tahun. Yang dimana itu benar-benar harus kuat secara finansial. Kenapa? Karena sandwich generation itu harus segera dipatahkan. Setuju. Itu satu. Perencanaannya seperti apa? Otomatis kita harus punya saving buat diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, otomatis kadang-kadang kan kita juga butuh loan ya. Tetapi loan itu harus terukur agar kita nggak pusing nih di dalam kemudian hari. Ya, di kemudian hari kita boleh punya loan, tapi loannya itu harus make sense, harus punya risk tolerance
terhadap loan itu harus terukur lah. Iya. Minimal 20%, 80%-nya itu harus di saving atau di instrumen investment yang lain. Yes, yes. Berarti kalau udah loannya nih, misalnya dari single loannya udah di atas 20%, Yes. itu harus hati-hati tuh. Ya. Waspada tuh, jangan sampai dibawa sampai ke jenjang pernikahan. Benar. Nah, saya penasaran, para putri ngatur keuangan sendiri gak sih? Kalau Dini ngatur keuangannya sendiri atau seperti apa sekarang? Pastinya Kak, tapi saya masih mendapatkan uang dari orang tua juga karena usia saya masih muda banget, 20 tahun. Tapi saya diajarkan investasi. Oke, sudah melakukan investasi sejak sekarang. Good, good. Wow. Kalau Chelsea mengatur keuangannya sendiri kah atau masih ada support juga? Kalau aku pribadi emang ngatur sendiri karena emang aku juga udah ada usaha sendiri dan karena mungkin mengingat umur juga kali ya. Kalau aku kan kalau Inung ini emang dia peserta termuda waktu Pemilihan kemarin. dan aku peserta yang bukan tertua sih. Lebih mature aja ya. Iya, jadi emang fokusnya udah apalagi udah ada usaha sendiri jadi emang aku ada investasi sendiri juga di usaha itu. Jadi ada mengatur keuangan itu sangat penting sih. Nah, menurut kalian seberapa penting sih sebenarnya perempuan itu cerdas dalam memanage keuangan? Baik ketika dia masih single sampai nanti dia menikah. Seberapa penting sebenarnya kalau Chelsea? Penting banget sih Kak ya, karena kan biasa tuh kalau mama aku sendiri ya biasa tuh disebut di dalam rumah tuh biasa dibilangnya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, karena apapun itu harus ACC-nya ibu gitu. Jadi perempuan itu emang pegang peranan penting karena dia yang ngatur nih semuanya nanti kelak kalau ada anak, ada segala macam kebutuhan. Jadi emang menurut aku perempuan itu dari umur aku aja aku belajar ngatur keuangan gitu. sendiri. Oke, dari Dini mungkin ada tambahan? Sama Kak. Sama aja. Sama. Emang penting Emang ya, penting. karena nanti kita jadi ibu rumah tangga gitu ya, menikah kita yang akan ngatur semuanya. Tuh ya, uang suami adalah uang istri. Uang istri bukan uang suami. Ya kasih setuju? Setuju, pasti setuju. Setuju Tapi banget. kalau gue keuangan atau pengelolaan keuangan yang sehat sebenarnya itu seperti apa sih, baik pada fase kehidupan kita masih single dan juga ketika kita sudah menikah? Ada perbedaan yang signifikan nggak sih menunjukkan bahwa kita punya pengelolaan keuangan yang sehat? Oke, saya tadi tertarik sekali ya. Ini related dengan pertanyaannya dari kakak ya. Tadi Andini ya. Ya, Andini kan tadi menyatakan bahwa saat ini masih disupport dari orang tua. Kalau Chelsea sudah punya usaha sendiri, berarti udah pinter ngatur-ngatur duit nih. Tapi yang saya bersyukur karena mereka udah melek akan investasi. Cuma tadi saya mau ngulik sedikit, investasinya kalau boleh tahu di bidang apa? Instrumennya. Oh, logam mulia. Oke, emas dan lain-lain. Kalau Chelsea ini? Kalau aku investasinya aku buka usaha karena menurut aku kalau terkadang mungkin belum terlalu pintar ngatur ataupun misalnya kita masuk ke bank dan segala macam, jadi aku kalau ada duit itu nabungnya buat usaha. Aku buat usaha supaya bisa berkembang lagi, jadi bisa beranak lagi usahanya. Investmentnya di bisnis. Biar bisa cepat terputar gitu ya. Betul. Jadi memang kedua hal ini yang menjadi kita lihat dari angle yang berbeda ya. Satu masih bergantung dengan orang tua. Yang satu udah mulai lebih mature nih. Yes. Kan? Nah, tadi kan related ke pertanyaannya dari kakaknya, apa sih perbedaan signifikan ketika kita masih single dan ketika kita akan ongoing to be double ya? Yes. Ya kan? Yang pertama adalah yang paling signifikan dan paling realistis adalah ketika kita masih sendiri, statusnya sendiri dan kita masih bergantung kepada orang tua, kita belum mikirin perintilan let's say bayar listrik, bayar air, 2. Kemudian ketika kita berumah tangga kan otomatis kita akan berharap untuk memiliki keturunan. Betul. Ya. Bagaimana caranya kita mempersiapkan yang terbaik lah, semua pasti kan mau yang terbaik ya, terutama dari sisi pendidikan dan kesehatan. Jadi hal ini tuh sebenarnya bagus sekali ketika kita masih muda, kita masih single, kita belum masuk ke jenjang berikutnya, kita udah aware akan hal itu.
Tadi kalau misalnya Andini investasinya itu ke underlying emas ataupun Chelsea begitu dan berbuka usaha. Nah, ini ada proteksinya nggak? Nah, kadang-kadang kita luput kan. Orang kan kadang-kadang berpikir, oke deh, saya ambil amannya aja. Saya berinvestasi di emas, which is memang emas adalah safe haven. Kita sama-sama tahu seperti itu. But semua itu memiliki nilai resiko. Ada penurunan, ada peningkatan. Memang beberapa tahun belakangan ini, ya setelah COVID melanda, itu kan memang harga emas memang sangat naik, ya. Itu memberikan satu apresiasi harga terhadap hal itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, mau dibuat lebih tersusun lebih rapi, karena saya gini Mbak, tujuan dari financial planner itu adalah menata keuangan itu agar mendapatkan tujuan yang jelas. Yes. Seperti itu, secara bertahap, secara kontinu. Oke, nah kalau misalnya saat ini harga emas lagi di atas-atasnya nih, atau biasa orang bilang lagi pik-piknya, lagi cakep-cakepnya kita koleksi emas, lagi cakep-cakepnya kita koleksi emas. Kita coba pelan-pelan untuk diversifikasi. Diversifikasinya kemana? Otomatis kita harus cari satu wadah atau satu tempat yang memang tempat ini itu aman, safety. Contohnya seperti di bank. Ya kan, saya kan mewakili bank, salah satu bank swasta di Indonesia ini ya, yaitu CIMB Niaga. Kita mulai starting awal itu dari tabungan dulu. Ya, dari tabungan itu kita mulai pelan-pelan tuh diversifikasi resikonya dari mana. Kita mungkin bisa 10% taruh di deposito, atau mungkin 20% kita taruh di instrumen seperti reksadana atau obligasi. Itu sebenarnya udah banyak sekali instrumen-instrumen yang kita bisa jual ya lewat lembaga yang jelas dan resmi, yaitu lembaga perbankan. Setuju. Banyak juga kan ya instrumen-instrumen investasi yang bisa kita dapatkan melalui perbankan. Salah satunya CIMB Niaga. Nah, sebelum kita bahas itu, Kakak Gwen, ada nggak sih indikator yang kita tuh bisa ngelihat, oh sekarang tuh saya keuangannya udah sehat nih, sekarang tuh oh ternyata keuangan saya nggak sehat nih, gitu. Gimana tuh? Ada indikatornya nggak sih kita melihat tuh, atau ada persenan yang bisa kita lihat secara langsung dan kita bisa tahu sekarang keuangan saya nggak baik-baik aja? Oke, gampang banget. Apa itu? Kalau udah stres, berarti cicilannya banyak. Iya benar. Iya. Makanya dari awal saya tekankan bahwa kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Dan loan atau misalnya kita punya pinjaman itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita misalnya let's say kita kan pasti hidup itu mau naik ya, bukan turun ya. Kita mau someday kita mau punya rumah, otomatis kita bisa KPR dan lain-lain. Ya, nggak apa-apa. Yang penting terukur. Itu sih, maksudnya parameter ukurnya dari mana? Dari ketenangan hati kita, kedamaian hati kita, seperti itu. Kita udah nggak pusing dengan cicilan. Oke, saya udah tahu cicilan saya mungkin nominalnya sekian. Oke, pemasukan saya sekian. Yang penting nggak besar pasak daripada tiang. Setuju. Jangan ujung-ujungnya pay later. Benar, jangan ujung-ujungnya pinjol. Iya. Kemudian yang kedua, ini penting banget. Kita memang mesti mencari instrumen yang dimana instrumen itu bisa memberikan tingkat return yang wajar, yang melebihi dari tingkat inflasi kita saat ini. Ya, jadi kalau misalnya contoh kita udah hitung nih. Oke, sebulan saya punya pengeluaran untuk kewajiban debt saya itu sebesar 20%. Otomatis saya harus mencari instrumen yang bisa menutup debt ini. Seperti itu, agar cash flow saya tidak terganggu. Seperti itu. Dan kalau di CIMB Niaga sendiri, instrumen seperti apa sih yang kemudian nasabah tuh bisa dapetin, khususnya nih para single-single ini gitu, dari yang muda-muda sampai yang udah berumah tangga? Kita bahas yang single dulu ya. Kalau yang single itu, yang paling pertama harus punya saving, ya. Yang kedua harus punya deposito. Yang ketiga, pelan-pelan main ke produk mutual fund atau reksadana. Seperti itu. Yang keempat, kita juga punya instrumen yang lain seperti obligasi atau surat utang negara. Saya yakin Mbak Andini, Mbak Chelsea sudah sangat familiar ya dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena saya highlight aja di obligasi.
obligasi itu tingkat returnnya itu berapapun nominal placement dia atau surat utang negara itu bisa memberikan tingkat yield yang lebih tinggi daripada mohon maaf ya, daripada bunga deposito kita saat ini. Apalagi saya update sedikit ya. Sekarang kan suku bunga kita itu sudah berada di level 6%. Yes. Itu sudah sangat tinggi. Kalau kita mengacu ke 7 days repo rate di sebelum COVID-19 kemarin, itu sebenarnya adalah suku bunga paling peak lah. Nah, kenapa kita pelan-pelan harus berinstrumen di obligasi atau surat utang negara? Karena di tahun ini sebenarnya adalah tahunnya obligasi, seperti itu. Karena begini kuncinya, ketika suku bunga itu naik, harga obligasi itu akan turun. Ketika suku bunga turun, harga obligasi itu akan naik. Dan di tahun ini, baik di Amerika Serikat maupun Indonesia, itu kecenderungan penurunan suku bunga itu sudah sangat terlihat dengan jelas. Berarti ada satu opportunity nih, di mana? Di obligasi. Obligasinya atau naik. surat utang negara. Secara keamanan, aman apa enggak? Aman banget. Kalau deposito kita itu kan standarnya kan di LPS ya, dan maksimal 2 miliar. Tapi kalau kita berinvestasi di pasar obligasi atau ORI, FR ataupun Indon yang masih US dollar itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu. Jadi tingkat keamanannya sudah tidak dipertanyakan lagi ya, karena dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara. Gitu. Nah, dari Andini maupun Chelsea sendiri udah ada kebayang nggak sih, atau udah pernah mungkin mencoba beberapa instrumen investasi tadi, mulai dari mungkin deposito dulu atau reksadana, udah mulai ke situ nggak sih, atau udah mulai cari-cari tahu nggak sih sebelumnya dari Chelsea? Kalau aku sendiri sih belum, jadi aku baru tahu nih ya, mau nanya-nanya lebih lanjut kayaknya. Nah, di dalam ada kok boothnya CIMB Niaga ya, bisa langsung didatengin. Kalau Andini kira-kira selain emas nanti ya, mau berinvestasi di instrumen yang mana? Belum tahu sih Kak, karena umur saya masih muda banget. Oh, berarti abis ini belajar lagi nih ya? Harus belajar lagi. Bisa langsung konsultasi lebih dalam lagi nih sama Kakak Gwen ya? Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi tadi kan Mbak Chelsea, Mbak Andini juga bilang bahwa belum terlalu familiar ya. Kalau masalah edukasi kan itu sebenarnya kita sekarang ini sedang berbagi ilmu, bersharing lah ya. Jadi salah satu kelebihan dari CIMB Niaga, ketika kita menjadi klien, itu otomatis akan dihandle langsung sama kita bilangnya itu relationship customer preferred. Jadi mereka yang akan membantu mbak-mbak yang ada di sini diarahkan kemana bagusnya, seperti itu. Jadi mbak kan ini punya kegiatan kan banyak banget ya, pasti ya harus ada event ini, harus prepare untuk persiapan pertandingan ke jenjang berikutnya. Jadi serahkanlah itu kepada orang-orang yang memang memiliki kompetensi, dan mereka memang semua itu berlicense mbak. Jadi nggak sembarangan. Jadi memang orang yang menjual setiap produk-produk itu semuanya memiliki certification. Seperti itu. Jadi nggak mungkin sembarang diberikan edukasi ataupun pengarahan. Berarti setiap nasabah yang datang gitu ya, dilayani konsultasinya on demand sesuai apa kebutuhan mereka, sesuai preferensinya mereka, kemudian pemecahan masalahnya juga sesuai dengan setuju. Berarti ada dong ya dari CIMB Niaga produk khusus yang memang diperuntukkan untuk nasabah yang lagi transisi nih, masa transisi dari single menuju ke pernikahan, atau mungkin ada nih dari CIMB Niaga produk yang tabungan pernikahan mungkin atau apa gitu, ada nggak sih? Kalau untuk yang paling terdekat, saya sangat berterima kasih juga ya kepada Derindra dengan event Dream Wedding Exhibition 2024 ini. Karena di momen ini sebenarnya yang pertama, kita itu punya program promo cicilan 0% untuk DP gedung. Tapi khusus untuk pemegang kartu kredit CIMB Niaga. Cukup membantu dong ya. Kadang-kadang kan kita bingung, aduh DP-nya dari mana? Atau ini misalnya DP gedungnya, atau mungkin vendornya dari mana? Itu kita kebetulan kita bisa mengakomodir itu. Yang kedua adalah kita punya program personal loan. Personal loan itu kadang-kadang kan kalau kita mau ngambil satu pinjaman atau apapun juga,
itu kan kita harus punya aset ya, atau fixed aset yang harus kita gadai lah, atau kita simpan seperti itu. Nah itu kita kalau di personal loan sendiri tidak membutuhkan itu. Jadi pengajuan aja secara pribadi, dan bunganya juga relatif murah, ada di sekitaran 0,88%. Itu produk kedua. Yang ketiga adalah kita punya refinancing. Apa Jadi, itu? Refinancing itu gini. Contoh nih Mbak ya, saya punya mobil, oke? Saya punya mobil, kemudian saya lagi butuh banget duit nih, ya. Cukup dengan BPKB itu kita bisa cair 1-2 hari. Itu cukup membantu kan? Kalau misalnya ada yang pengen, misalnya lagi pengen banget untuk DP gedung atau apa, itu cukup membantu lah dari sisinya kami saat ini. Yang paling terutama tadi adalah cicilan 0%. Itu eksklusif dengan Dream Wedding Exhibition 2024 dari Wow, luar biasa. Jadi sekarang yang lagi mempersiapkan pernikahannya udah ada nih satu jalan dibuka ini. Betul. Ya kan? Di Dream Wedding Exhibition ini bersama saya Evi Niaga ada cicilan 0% yang bisa digunakan untuk persiapan pernikahan, khusus juga bisa dipakai untuk DP gedung. Terus tadi juga ada personal loan juga, ada refinancing juga. Refinancing mobil. Yes, wow, luar biasa. Nah, selain itu saya juga penasaran sebenarnya dari CIMB Niaga sendiri atau dari sebagai branch manager ya, Kakak Gwen, apa sih tantangan yang paling sering didapati kepada para nasabah gitu ya, yang memang saat ini tuh ada di fase transisi tadi dari lajang ke menikah? Tantangan-tantangan yang biasanya mereka hadapi sehingga akhirnya butuh bantuan dari produk-produk finansial yang ada di perbankan. Baik, saya jawab ya. Tantangan yang pertama itu memang tidak jauh dari masalah financial, ya kan. Yang kedua adalah bingung mau pilih yang mana nih, mau duluan yang mana. Saya harus punya rumah dulu kan, ya kan? Atau saya harus punya saving dulu nih. Makanya tadi dari awal saya bilang bahwa yang paling utama adalah kita harus punya saving dulu. Biar kita selesai dulu deh dengan diri kita sendiri. Habis itu kita bisa melangkah ke misalnya saya pengen KPR rumah atau apa, dan KPR di tempatnya kita itu bisa 0%. Wow. Yes, that's the point. Jadi kalau misalnya tantangannya seperti apa, tantangannya itu lebih pertama adalah financial, dan yang kedua adalah kesiapan mental untuk menghadapi stages yang berikutnya. Pernikahan itu kan bukan suatu hal yang main-main ya. Bukan sehari 2 hari. Benar. Bukan hanya di atas pelaminan aja. Benar. Ya. Sebenarnya the real life dari pernikahan itu adalah after marriage-nya itu. Karena marriage just one way ticket. Ya kan, kita agree ya akan hal itu ya. Pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Sebenarnya idealnya begitu. Jadi mental, financial, kemudian terhadap diri sendiri kita harus berdamai dulu, itu yang paling penting. Jadi tantangan-tantangan itu sih yang sering kita ketemu. Kalau misalnya kita bilang ada apa, kenapa kamu kayaknya stres banget nih, ya kan? Saya mau merit nih, saya bingung gitu kan? Saya bingung pengelolaannya seperti apa. Kadang-kadang kita konsultasiin. Oke, kita coba ini deh. Kamu punya short goal kamu apa? Kita bantu dulu dari short goalnya. Oke, saya mau honeymoon. Oke, kita bantu aturin lewat apa? Terkendalanya di mana? Oke, saya terkendala sebenarnya di uang gitu ya. Di uang. Oke, kita coba deh ngajuin TL seperti itu. Oke, setelah itu yang kedua adalah butuh apa lagi? Setelah after marriage saya pengen banget punya rumah. Nah, tapi sebelum masuk ke situ kita lihat dulu. Oke, kalau boleh tahu, pendapatan per bulannya berapa? Pengeluarannya berapa? Ada nggak pos-pos yang harus diberikan? Mohon maaf, tadi saya sudah singgung mengenai sandwich generation, yang dimana saat ini kita itu memang generasi ada di tengah-tengah. Yes. Jadi banyak sekali dari kita itu yang harus mensupport ke bawah dan juga menyupport orang tua kita. Bahkan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita di tengah-tengah nih. Iya, kita di tengah-tengah. Inilah yang kita harus sama-sama. Saya harap juga dari putri-putri Indonesia ini bisa menyuarakan ini ya. Karena kenapa? Ini akan impactful banget ke depannya. Biar generasi kita yang berikutnya itu bisa menjadi golden generation.
mereka sudah tidak menanggung lagi isu-isu seperti ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita sendiri. Yes. Makanya penting sekali gitu ya, dari sekarang tuh edukasi atau literasi keuangan diberikan bukan hanya kepada usia-usia dewasa, tapi dari sejak dini gitu. Kalau Chelsea maupun Adinda sendiri di Putri Indonesia Sulawesi Selatan, ada nggak sih program yang memang teman-teman susun untuk bisa memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat atau bahkan kepada anak-anak, biar kedepannya tuh kita bisa menghapuskan si sandwich generation ini? Dari Chelsea atau ini? Silakan Chelsea dulu, boleh? Oke. Untuk program seperti yang Kak sampaikan tadi, itu emang mungkin saya setuju sih dengan yang disampaikan sama Kak Gwen. Emang semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan juga menurut saya itu yang mempengaruhi itu gimana pergaulannya kita. Karena sama siapa kita bergaul itu menentukan gimana finansialnya kita. Karena Setuju. Iya, saya pun pribadi, karena saya mungkin orangnya nggak begitu suka bergaul ya Kak ya, karena mungkin bukan nggak suka bergaul, lebih picky gitu. Jadi saya mau bergaul sama siapa, saya nentuin ini ngasih saya benefit nggak, karena kita bakal kepengaruh nih. Misalnya kita bergaul sama orang yang mungkin kata anak zaman sekarang tuh hedon, kita pasti mau nggak mau akan terikut gitu. Jadi kalau menurut saya dari Putri Indonesia sendiri sih, kita benar-benar menjaga circle kita, gimana kita harus memberi impactful dan satu sama lain, dan bukan hanya mengenai keuangan juga, tapi buat semuanya, semua aspek di kehidupan kita sih, supaya kita gimana caranya kita bisa memberi positive vibes selalu gitu. Oke. Dari Andini, ada tambahannya mungkin? Tidak ada, Kak. Oke, baik. Tapi kalau kalian sendiri melihat ya, dari bahasan kita tentu pendidikan atau literasi keuangan itu udah jadi satu poin yang memang wajib untuk kita pelajari bersama ya. Karena kedepannya nih generasi kita akan terus hadir gitu ya. Kita nanti akan jadi orang tua gitu. Kalau kalian secara pribadi, apa yang sekarang kalian tanamkan di diri saat ini ketika masih single, and then nanti fase kehidupan yang selanjutnya akan segera dihadapi gitu ya, mempersiapkan dirinya seperti apa? Dari Chelsea. Untuk persiapannya sih, karena kita juga lagi bahas mengenai finansial ya, jadi emang keuangan itu menurut saya pribadi sangat penting, karena kita tahu banyak banget sekarang alasan orang bercerai itu karena keuangan. Salah satunya, dan itu faktor tersering sih menurut saya yang memang menjadi alasan terjadinya perceraian. Jadi menurut saya gimana kita mengatur diri sendiri. Setuju banget sih sama yang dikatakan Kak Gwen itu, bahwa kita harus fixin dulu sama diri kita. Kita atur diri kita dulu gimana sebelum kita mulai rumah tangga, dan kita mau bawa kemana nih kehidupan rumah tangganya kita. Kita harus, dan dari pasangannya kita juga, kita harus menyesuaikan dengan diri kita. Jangan kita cari mungkin pasangan yang nggak sesuai dengan karakter kita gitu. Jadi emang harus sesuai yang bisa ngimbangin kita. Itu sih menurut aku Kak. Oke. Gitu. Kalau dari Andini apa nih persiapannya dari sekarang? Pertanyaan yang berat ya Kak, soalnya saya masih mengejar karir. Oke. Tentunya karena belum kepikiran ke situ. Pastinya mental dan finansial memang sangat penting untuk dipersiapkan. Oke. Mulai dari mengatur keuangan sendiri gitu ya, mulai dari saving sendiri. Berarti setiap bulan tuh kita memang harus ada pos-pos tertentu gitu ya. Berapa persen tuh kira-kira Kakak Gwen yang memang harus kita pos-posin setiap bulannya untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan finansial kita? Ini biar pesan juga nih untuk semua yang hadir di sini. Boleh, kita breakdown satu-satu ya. Iya. Kalau kita bicara secara presentasi, itu semua tergantung juga dari kebutuhan dan gaya hidup kita. Tapi alangkah baiknya, kalau saya setuju dengan yang dikatakan Chelsea bahwa tantangan saat ini itu semua informasi itu kan cepet banget ya. Benar. Dan kita itu cenderung latah untuk suka mengikut. Jadi kadang-kadang kita membeli sesuatu itu bukan karena keinginan, bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Seperti itu kan, karena cuma pengen aja gitu, jadi nggak jelas juga gitu kan. Nah, alangkah baiknya dari awal kita tuh sudah harus disiplin untuk menentukan, oke, kalau saya ingin terbebas dari segala macam hal itu, saya harus bisa disiplin dulu mengatur berapa persen porsinya
tergantung. Oke, saya tahu standar kita kan saya bicara masalah value ya. Semakin tinggi value-nya orang, otomatis dia juga punya circle yang ya kurang lebih pasti berada di range-range seperti itulah. Value-nya sama. Ya, value-nya sama. Tetapi apakah kita harus mengikuti? Oke, let's say gini, teman saya pakai Ferrari. Apakah saya harus memaksakan diri untuk pakai Ferrari? Mohon maaf, saya singgung brand, it's okay? Jadi saya kasih contoh aja ya. Iya, nggak mesti kan. Sebenarnya kita ngukur aja gitu loh. Saya sebenarnya nggak butuh itu kok. Yang penting saya butuh kendaraan yang nyaman, rumah yang nyaman, saya bahagia. Pengaturannya seperti apa? Pengaturan yang ideal sebenarnya seperti ini. Ketika kita udah produktif, kita udah bisa menghasilkan keuangan sendiri ya. Saving itu 20%. 40-50% itu kita harus cari instrumen investasi yang tadi lagi saya bilang memberikan return lebih tinggi daripada apa yang harus kita keluarkan, seperti itu. Dan underlying harus jelas, jangan main di underlying yang mohon maaf ya, yang kemarin-kemarin kan udah jadi pelajaran lah. Banyak orang yang tergiur dengan mungkin robot trading, atau mungkin yang underlying-nya kurang tepat lah, Ujung-ujungnya investasi bodong ya, atau investasi bodong. Dan itu sudah menjadi isu juga di inklusi keuangan, bahwa jangan sampai di generasi berikut ini terjerat itu lagi. Setuju. Karena metode atau pattern itu tuh akan selalu berulang. Jadi pilihlah instrumen-instrumen yang tepat, yang dimana bisa memberikan nilai masa depan yang bagus. Karena sebenarnya gini Mbak, harga itu adalah masa kini, nilai itu adalah masa depan. Setuju. Jadi yang kita harus beli adalah nilai dari setiap apa yang kita investasikan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan saya senang sekali tadi ya, Mbak Chelsea juga ngomong bahwa Mbak Chelsea ini pengen jadi di impact gitu loh. Jadi ketika saya percaya ketika Mbak Chelsea ataupun Mbak Andini ataupun semua yang ada di sini bisa selesai dengan dirinya sendiri dan tahu mengatur dirinya, itu pasti mau nggak mau dia akan share kok ke teman-temannya. Ya kan, itu kan kita udah menjadi impact ya untuk banyak orang. Talk show malam hari ini pun menurut saya bisa menjadi impactful banget kok kepada orang. Terima kasih untuk pasti juga yang menyaksikan Buka Mata News ya. Nah, sebelum kita tutup obrolan malam hari ini, saya pengen mendengarkan pesan dari teman-teman Putri, dari Chelsea dan juga Andini. Apa nih pesannya untuk para wanita-wanita muda di luar sana yang sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk nanti menyambut fase pernikahan biar bisa menciptakan golden generation. Dari Chelsea dulu. Untuk pesan-pesannya untuk seluruh penonton Buka Mata, kita harus kenali prioritas kita, kenali diri kita, dan bagaimana kita selalu tebar share positive vibes. Seperti itu Kak. Setuju, kenali diri dan share positive vibe, tahu prioritas kita. Andini, apa pesannya Andini? Pesan-pesannya dari saya di anak Gen Z, jangan lupa investasi seperti Kak Gwen bilang, selesaikan masalah diri sendiri terlebih dahulu. Oke, kalau kita udah selesai sama diri, insya Allah next stage of life akan kita hadapi dengan sangat indah. Dari Kakak Gwen, apa nih yang pengen disampaikan untuk khususnya pemirsa Buka Mata News yang menyaksikan obrolan kita ini? Selamat malam pemirsa Buka Mata News. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk kakak yang sangat cantik ya dan sangat atraktif. Untuk Chelsea, congratulations ya, dan semangat. Untuk Andini juga semangat ya, tetap menjadi inspirasi. Baik, pesan saya untuk Buka Mata News, yang pertama adalah kita harus sehat juga secara mental, ya. Ketika kita memiliki mental yang baik, mental yang sehat, otomatis kita bisa memberikan positive vibes. Kedua, kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu, agar kita bisa masuk ke stages yang berikutnya. Ketiga adalah ingat, yang saat ini di depan kita adalah saat ini, itu harga itu adalah saat ini. Yang kita harus perhatikan adalah nilai, karena nilai itu adalah masa depan. Seperti itu. Setuju. Boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak Putri Indonesia Sulawesi Selatan, ya Chelsea, Andini Putri Indonesia Sulsel Favorit, dan juga CIM Biniaga. Terima kasih Kakak Gwen. Semoga obrolan kita malam hari ini
dari panggung Dream Wedding Exhibition 2024 The Ritra Hotel Makassar bisa menginspirasi Anda, pemirsa Buka Mata News, dan khususnya yang sudah hadir langsung di Nusantara Hall malam hari ini. Semoga dari sini kita bisa take action untuk bisa mengatur keuangan lebih baik, ya, biar nggak ada lagi tuh sandwich generation, dan kita as a personal, baik dari single maupun udah menikah, kita bisa nantinya mencetak golden generation. Amin. Amin. Akhirnya saya Irfan Majid, tapi terima kasih. Bye bye. Terima kasih.